Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi bersama saya Rozik. Pada video kita kali ini, kita akan melanjutkan sesi playlist video sebelumnya, yaitu ngebahas mengenai provider. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas lebih spesifik tentang apa itu change notifier provider. Ini adalah learning path atau agenda di video kita sebelumnya. Kita udah membahas tentang stream dan stream builder, kemudian apa itu provider, feature provider, stream provider. Nah, di video kali ini kita akan membahas lebih detail mengenai salah satu jenis dari provider, yaitu change notifier provider. Apa itu change notifier provider? Change notifier provider adalah salah satu jenis provider yang melisten kelas change notifier dan mengekspos data ke turunannya. Apa itu kelas change notifier? Change notifier adalah kelas yang memiliki fungsi untuk men-trigger dan memberitahukan adanya perubahan. Biasanya kalau kita menggunakan future ataupun stream provider, perubahan yang dilakukan atau event berada di dalam future untuk future provider dan berada di dalam stream untuk stream provider. Nah, pada change notifier ini, setiap event yang kita lakukan berada di dalam kelas yang extends dengan change notifier. Ya, mirip-mirip kita kayak bikin kelas sebagai controllernya yang berfungsi untuk mengelola setiap perubahan-perubahan yang terjadi. Dan setiap adanya perubahan, kita harus memanggil fungsi ini bawaan dari kelas change notifier, di mana ketika kita mengeksekusi fungsi ini, maka sejatinya kita akan memberitahu view bahwasanya oh inilah ada perubahan. Nah, maka view akan merespons dan mengupdate atau merebuild widget yang ada di dalamnya. Oke. Nah, ketika data ada perubahan, maka widget turunan otomatis akan melakukan rebuild. Nah, ini adalah penggunaan dari change notifier provider. Sebelumnya kita harus membuat kelas baru ya yang ditampung nantinya di dalam provider. Kita harus extend dengan kelas change notifier provider. Di sini bisa teman-teman lihat ada property name dan age, dan juga ada constructor. Kemudian ada fungsi untuk menambahkan umur atau age ya. Di dalamnya bisa teman-teman lihat dia mengisi variabel global age dengan nilainya ditambah 1. Setelah kita merubah data variabel age, maka kita panggil si notify listeners. Gunanya adalah untuk memberitahukan kepada view bahwasanya ada perubahan pada data pada kelas change notifier. Nah, bagaimana cara menginisialisasi change notifier ini? Ya, teman-teman harus bungkus widget yang ada di stateful ataupun stateless widget dengan change notifier provider ya. Di sini bisa teman-teman lihat ada property create, yang mana property create ini adalah isinya kelas yang extends dengan change notifier provider. Kelas yang datanya nanti kita simpan di dalam si provider. Di sini kita inisialisasi person dengan nilai awal age 0 ya. Kemudian childnya adalah material app. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita menampilkan data ataupun merebuild data ketika terjadi perubahan. Teman-teman bisa menggunakan consumer ya, seperti ini. Ini bisa teman-teman terapkan di widget manapun ya, dengan catatan dia ini turunan dari kelas change notifier provider di sini. Di consumer, di dalamnya terdapat builder yang isinya adalah callback parameter, yang isinya ada 3 parameter ya. Ini ada konteks, kita nggak gunain, maka kita kasih underscore aja. Kemudian person ya, person ini adalah kelas yang kita taruh di provider, yaitu kita di sini adalah kelas person ya. Kemudian di parameter yang ketiga dia juga tidak digunakan, ini adalah widget ya. Kemudian isi dari builder itu sendiri adalah widget yang ingin kita build nantinya, yang mana di sini sederhana aja, hanya berisi teks menampilkan nilai age pada kelas person. Oke, di sini kita akan menerapkan penggunaan dari change notifier provider pada project kita. Di sini saya sudah menginstal project Flutter dan menjalankannya pada emulator. Seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, ada file main.dart. Ini adalah halaman utama yang isinya hanya ada 2 kelas. Yang pertama ada kelas myApps yang isinya adalah material app,
Dan yang kedua ada my homepage yang isinya sederhana aja, hanya scaffold dengan app bar dengan teks change notifier provider. Dengan bodinya adalah konten ya. Konten ini adalah file yang ada di sini. Dan isinya hanya sederhana juga, hanya mereturn hello world. Dia ini menggunakan stateful widget. Selain itu ada juga file person.dart. Ini adalah kelas ya, kelas yang nantinya akan kita extend ke change notifier ya, yang akan kita simpan datanya di provider. Oke. Selanjutnya, sebelum menggunakan provider, pastikan teman-teman sudah menginstal package-nya ya di dependencies di sini. Tambahkan provider ya. Pada saat video ini dibuat, versinya masih di 6.0.3. Oke. Seperti yang saya jelaskan tadi, sebelumnya kita harus ngebikin kelas ya. Di sini udah ada kelas person, dia tuh harus extends dengan change notifier gini ya. Kemudian jangan lupa kita tambahkan sebuah function untuk menambah age-nya ya. Kita beri function namanya increment age. Kemudian kita tambah this age. Kita set this age-nya itu sama dengan, kita cek dulu ya, kita kasih null safety. Kalau this age sebelumnya itu 0, maka kita set dia 0 ya. Selanjutnya kita tambah nilainya dengan 1. Oke, jangan lupa setiap ada perubahan kita panggil notify listener seperti ini ya. Lalu kita save aja. Oke, kelasnya ini udah siap ya, udah siap kita masukin ke dalam change notifier provider. Selanjutnya kita ke main.dart teman-teman. Kita masuk ke dalam material apps ya, yang paling atas sendiri. Kita wrap dia dengan change notifier provider. Seperti ini ya. Kalau kita lihat di sini dia required create ya. Kita tambahkan create. Nah, di dalam create isinya adalah build context ya, callback parameter. Kita isi underscore aja karena kita tidak menggunakan itu ya. Kita masukkan persons seperti ini. Kita masukkan age-nya, kita set default awalnya adalah 0 seperti ini teman-teman. Oke, cukup seperti ini aja ya teman-teman. Oke, ini kita harus restart ya. Cukup seperti ini aja konfigurasi dari change notifier provider. Nah, sekarang anak-anak dari change notifier provider atau widget turunannya bisa mengakses data si person. Kita coba aja, kita di sini di dalam kelas konten ya, kita tampilkan aja age-nya. Kita bisa panggil consumer di sini teman-teman. Kita wrap dia dengan consumer ya. Consumer itu adalah builder ya. Ini jangan lupa kita import seperti ini. Kalau di buildernya dia itu ada 3 ini ya, callback parameter, ada build contact, dynamic ya, ini ya. Kemudian yang ketiga ada widget. Parameter pertama kita tidak gunain, jadi kita set di underscore aja. Kemudian parameter kedua, karena dia itu data person, kita isi dia jadi person aja ya. Kemudian yang variabel ketiga kita juga tidak gunain. Jangan lupa di sini kita tambahin kelas person ya, kelas yang dibawa oleh si consumer ini. Oke, seperti ini ya. Baru di dalam builder si consumer kita bisa tampilin datanya si person ya. person.age.toString. Seperti ini, baru kita save aja ya. Nah, seperti yang kita set di awal ya, dia itu age-nya 0. Nah, dia itu akan tampil di person di sini ya. Sorry. Dia akan tampil di kelas person ya, di beda file di sini ya. Lalu untuk mengubah ini ya, kita bisa gunain atau kita bisa panggil function yang kita buat tadi ya, increment age di sini. Kita bisa tambahin aja di my homepage ya, di app bar kita tambahkan action. Kita tambahkan icon button. Kemudian untuk mengeksekusi si function yang ada di dalam class person, kita bisa gunain context.read ya. Kemudian jangan lupa di sini ada percent. Seperti ini, kemudian di sini ada function increment age seperti ini teman-teman. Titik koma aja ya. Kemudian iconnya kita isi icons.add kayak gini ya. Kita save aja. Nah, dia akan muncul tombol plus di sini ya. Kalau kita klik, nah dia akan bertambah
Ya, tambah 1 tambah 1 tambah 1. Ya, kita juga bisa buat fungsinya mengurangi ya, atau decrement. Kita ini kurangi 1 ya. Sama seperti ini, jangan lupa panggil notify listener setiap adanya perubahan. Lalu di app bar-nya ini kita tambahin juga icon button-nya ya. Tapi di sini minus, ada nggak ya minus? Delete aja ya, misal ini ya. Lalu ini kita panggil yang bagian decrement. Kayak gini, kita simpan. Ya, muncul kayak gini ya. Kita klik ini, dia harusnya mengurangi. Seperti itu teman-teman. Dia akan selalu bertambah 1 setiap diklik. Dan kalau kita klik tombol delete ini, maka akan berkurang 1. Jadi seperti itu ya penggunaan dari Change Notifier Provider. Nah, fungsi lain dari penggunaan Change Notifier Provider ya, atau penggunaan dari consumer ini adalah dia hanya nge-rebuild widget yang ada di dalamnya ini aja, tidak nge-rebuild ke seluruh halaman. Jadi ngebuat aplikasi teman-teman jadi lebih ringan dan cepat. Kayak gitu ya. Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai package provider, teman-teman bisa kunjungi aja di pub.dev/package/provider, atau teman-teman bisa kunjungi langsung di dokumentasi dari Change Notifier Provider pada link ini ya. Dan jangan lupa teman-teman kunjungi juga flutter.dev untuk mengetahui fitur-fitur lain tentang Flutter. Oke, mungkin untuk video ini cukup sekian. Semoga dapat membantu, semoga dapat bermanfaat buat teman-teman untuk lebih memahami mengenai provider pada Flutter. Apabila apa yang saya jelaskan ada yang salah atau ada yang kurang tepat, mohon untuk dikoreksi, bisa komen aja di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang dengan baik ke depannya. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.